Lu pernah ngerasain nggak nonton sebuah film dan ketika filmnya udah selesai, filmnya udah kelar, lu ngerasa ada rasa sakit yang begitu luar biasa di dada lu dan lu nggak bisa jabarkan dengan kata-kata kenapa rasa sakit itu ada. Kenapa seperti ada kekosongan di hati lu. Lu merasa seperti kehilangan, lu merasa kayak sedih banget kalau ceritanya udah selesai. Padahal lu gak pernah punya hubungan apapun dengan produser, sutradara, aktor, dan aktris dari film tersebut. Film ini juga bukan khusus buat lu doang. Semua orang bisa mengakses film ini, semua orang juga bisa menonton film ini. Tapi entah kenapa setelah lu menonton film ini, lu ngerasa film ini personal banget buat lu. Lu ngerasa ini sangat membekas di hati lu bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Nah, hari ini gue akan membahas sebuah film yang gue yakin banget kebanyakan dari kalian merasakan hal yang tadi gue jelaskan terhadap film yang gue akan bahas hari ini, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe, yang rilis pada tahun 2005. Dan buat kalian yang belum menonton film ini sama sekali, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Nah, sedih banget gue kalau lu belum pernah nonton film ini. Dan semoga setelah lu menonton video ngelantur kali ini, lu akan langsung mencoba untuk menonton film ini dan merasakan rasa sakit yang kita semua rasakan setelah nonton film ini. Yang udah pernah nonton, ayo angkat tangan semuanya. Ya, mungkin kalian semua udah pernah mendengar ya kisah mengenai 4 kakak beradik yang berpetualang menuju sebuah dunia fantasi lewat sebuah lemari tua. Tapi lu gak tahu kan bagaimana kisah mereka berakhir. Sayangnya kisah mereka berakhir dengan sebuah tragedi kecelakaan kereta yang menewaskan Peter, Edmund, dan Lucy. Dan ini semua diceritakan, dikisahkan, ditulis di buku terakhir Narnia, di buku ke-7, yaitu The Chronicles of Narnia, The Last Battle. Dan gue tahu pasti lu langsung nanya sama gue, tadi lu bilang Peter, Edmund, Lucy, satunya lagi mana bang? Perasaan ada 4 tadi lu bilang. Ya, memang mereka 4 bersaudara. Satunya lagi namanya Susan. Tapi kenapa gue gak bilang Susan? Karena memang Susan tidak ikut dalam kecelakaan kereta tersebut di akhir buku Narnia. Tapi justru disinilah letak paling tragis dari kisah Narnia. Di akhir cerita Narnia, di sini letak ironinya. Yang dimana tragisnya bukan karena kecelakaan keretanya, tapi karena Susan tidak ada di kecelakaan kereta tersebut. Kenapa? Karena dia berhenti percaya pada Narnia. Ini yang bikin mind blowing. Lu bayangin aja, Susan itu pernah memerintah sebagai Ratu Narnia selama 15 tahun. Dia pernah ngerasa jatuh cinta di Narnia, dia pernah hampir diculik, dia pernah ikut peperangan. Bagaimana mungkin dia berhenti percaya pada Narnia dan menganggap Narnia sebagai khayalan anak-anak belaka? Jawabannya bukan karena dia nggak percaya, tapi dia berhenti untuk percaya. Dia tahu Narnia itu nyata. Dia tahu ini bukan mimpi. Tapi dia memilih untuk mengubur kebenaran demi bisa hidup normal di dunia nyata, di dunia kita, di London, di Inggris, di mana dia punya banyak teman, dia melakukan pesta pora, dia make up dan sebagainya. Hal-hal yang sangat-sangat duniawi, yang dimana ketika dia pengen masuk ke hal yang duniawi, dia harus mengubur hal yang rohani, yaitu Narnia. Sedangkan yang lainnya yang masih percaya terhadap Aslan, yang masih percaya terhadap Narnia, pada akhirnya harus mengalami sebuah kecelakaan kereta di dunia nyata. Tapi di Narnia mereka berhasil masuk ke sebuah dunia yang begitu sempurna, yaitu Narnia yang sejati, quote on quote surga. Nah, makanya ketika gue kemarin mencoba untuk nonton ulang film Narnia 2, Prince Caspian, yang ketika gue pas masih kecil ya, gue gak begitu sadar dengan dialog ini. Dan gue baru menemukan ini adalah dialog yang menjadi foreshadowing untuk buku terakhirnya Narnia. Yang dimana ada satu scene dimana si Lucy ini nanya sama Susan, bukannya kamu suka sama dunia ini? Tapi si Susan bilang, iya, untuk sementara. You have to be here, aren't you? Ya, ini sebenarnya bentuk foreshadowing. Ya, dimana pada akhirnya dia selalu melihat Narnia itu sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal dia selama-lamanya. Berbeda dengan Lucy, berbeda dengan yang lainnya yang menganggap Narnia ini adalah tempatnya kita. Dan inilah yang ditekankan sama C.S. Lewis sebagai pencipta dari Narnia, yang dimana dia pengen mengatakan kalau justru ini yang paling berbahaya. Bukannya dosa, tapi kehilangan iman. Ini lebih berbahaya.
Lu inget Edmund di film Narnia nanti hari ini gue akan bahas, dia pernah berkhianat loh untuk Ratu Putih, si Jadis, si Iblis. Tapi pada akhirnya dia bertobat. Kenapa? Karena dia punya iman. Peter itu di film Narnia 2 pernah sombong, pengen berperang demi pride-nya sendiri. Dia gak peduli sama Aslan. Dia bilang, udahlah gak usah nunggu Aslan, kita terlalu lama nunggu Aslan, kita perang aja. I think we've waited for Aslan long enough. Dia pikir dia bisa, tapi pada akhirnya dia dijatuhkan. Dia kalah di peperangan pertama di film Narnia kedua, Prince Caspian. Dan pada akhirnya apa? Dia bertobat. Dia sadar sama kesalahannya dia. Kenapa? Karena dia punya iman. Tapi Susan, coba lo ingat-ingat lagi yang udah pernah nonton film Narnia. Dia gak pernah punya kesalahan yang fatal, tampak seperti tidak melakukan dosa. Tapi justru itu yang paling berbahaya ketika dia merasa dia tidak pernah berdosa. Nah, pasti lo langsung ngomong nih, langsung komentar nih, Bang, dari tadi lo review film atau khotbah nih, Bang? Ya, gue pengen menekankan inti dari Narnia, inti yang pengen disampaikan C.S. Lewis. Makanya biar nanti kalian paham sama konteks Narnia, gue bahas dulu core-nya dulu nih. Gue pengen membuka mata kalian semua kalau Narnia ini bukan hanya sekedar kisah fantasi 4 anak yang masuk ke dunia, ada singa di situ. Ternyata Narnia dikuasai oleh Jadis, si Iblis, si penyihir putih selama ratusan tahun. Terus mereka perang lawan dia dan menang. Tidak sesederhana itu. Ini berbicara mengenai iman. Ini berbicara mengenai kepercayaan dengan Aslan sebagai Tuhan dan Jadi sebagai Iblis. Tapi kenapa film yang sedalam ini, sedip ini bisa dengan mudah dimengerti oleh anak-anak, bisa dengan mudah punya impact yang luas, yang besar terhadap anak-anak, terutama Gen Z umuran seperti gua yang dulu menjadikan Narnia sebagai film favorit sepanjang masa gua ketika gua masih kecil, zaman-zaman masih DVD itu, zaman-zaman tayang di Global TV, di Trans TV. Kenapa bisa jadi tonton favorit keluarga? Karena inilah yang dilihat oleh C.S. Lewis tapi tidak dilihat oleh J.R.R. Tolkien. Nah, ini menarik nih. Buat kalian yang belum tahu, C.S. Lewis adalah pencipta dari Narnia, sedangkan J.R.R. Tolkien adalah pencipta dari Lord of the Rings. Dan keduanya merupakan sahabat yang sangat dekat, bahkan sebelum mereka menciptakan Narnia sama Lord of the Rings. Justru kalau C.S. Lewis tidak bertemu dengan J.R.R. Tolkien, tidak akan ada Narnia. Kenapa? Karena sebelum bertemu Tolkien, C.S. Lewis adalah seorang ateis. Dia gak percaya Tuhan. Dan semenjak bersahabat dengan Tolkien, dia akhirnya jadi Kristen, dan itu jadi fondasi dia dalam menciptakan dunia Narnia ini. Tapi sayangnya terjadi perbedaan yang cukup mendasar, ya perbedaan pandangan antara Lewis sama Tolkien mengenai bagaimana melihat pekerjaan Tuhan di dunia. Dan mereka kan sebenarnya pengen menjelaskan kekristenan lewat cerita. Kalau Tolkien lewat Lord of the Rings, kalau si Lewis lewat Narnia. Tapi caranya beda. Dan itu yang mendasari perbedaan antara Lord of the Rings sama Narnia. Kalau lu nonton Lord of the Rings, pasti lu sadar betapa kompleksnya, betapa detailnya world building dari Middle Earth karya Tolkien ini. Semuanya dibangun dengan sangat konsisten, konkret, mulai dari sejarah, kalender, timeline, peta geografis, silsilah keluarga, bahasa, makhluk, itu semua sangat konsisten, sempurna, benar-benar sempurna. Makanya Lord of the Rings ya jadi salah satu karya mahakarya yang belum bisa disandingkan gitu untuk sampai era sekarang pun. Buat lu pada pecinta lore, udah Lord of the Rings jawabannya gila, karena lu nggak bakal bisa menemuin plot hole anjing. Semua ada lore-nya, setiap celah ada lore-nya, lu bisa pelajarin. Sedangkan Narnia itu lebih seperti mimpi dibandingkan dunia yang realistis daripada realita. Kenapa? Karena di Narnia itu nggak ada konsistensi sejarah, hukumnya nggak konsisten, sihirnya nggak konsisten, mitologinya juga campur aduk, budaya campur-campur gitu. Kayak ada Faun yang merupakan mitologi Romawi kuno, ada Centaur yang merupakan mitologi Yunani kuno, ada Santa Claus yang mitologinya Nordik, terus tiba-tiba Aslan itu Tuhannya ngambil dari Alkitab. Jadi ya semua dicampur-campur sama si C.S. Lewis. Dan ini yang menjadi titik kritik dari si Tolkien. Makanya dia gak suka sama Narnia. Kenapa lu bikinnya kayak begini sih? Lu pinter loh, Lewis nih, dia tahu Lewis ini pinter. Tapi kenapa dia sengaja banget untuk bikin dongeng yang tidak konsisten gitu, tidak disiplin menurut si Tolkien. Karena menurut Tolkien ya lu kalau mau bikin world building ya harus konsisten gitu, supaya apa? Pembaca bisa percaya kalau dunia ini benar-benar ada, Middle Earth ini benar-benar ada gitu. Tapi untuk Lewis nggak perlu silsilah 1000 tahun bagi anak-anak untuk mengenal Yesus gitu. Karena lagi-lagi dia pengen mengenalkan kekristenan lewat cerita fantasi gitu kan. Makanya gua yakin 1000% kali ini untuk Gen Z seumuran gua akan lebih banyak yang nonton Narnia tapi nggak nonton Lord of the Rings biasanya. Karena mungkin lu nonton Lord of the Rings kok ini ribet banget nih, kompleks nih, berat gitu. Sedangkan Narnia tuh wah magis ya, ada singa ya, wah ada si penyihir ya, sangat-sangat ringan.
inti dari cerita Narnia itu kan adalah sebuah hukum kuno yang udah tertulis semenjak Narnia diciptakan oleh Aslan, yaitu deep magic from the dawn of time. Do not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written. Yang menyatakan setiap makhluk di Narnia yang berkhianat harus mati. Dan kita tahu sendiri, masuk ke film The Chronicles of Narnia yang film yang pertama, buku pertama, Edmund. Ya, kita tahu Edmund berkhianat terhadap keluarganya sendiri karena dihasut oleh si Jadis ya, si penyihir putih. Dengan Turkish Delight-nya itu yang ketika gue kecil nonton, gue langsung kepengen anjing. Sampai sekarang belum kesampean nih gue makan Turkish Delight nih. Ayolah ya, kalau ada yang punya bagi-bagi ya. Makan cuy. Dan selain dengan Turkish Delight, si penyihir putih bernama Jadis ini juga menawarkan kekuasaan terhadap Edmund gitu. Dia bilang, lu bisa lo jadi raja ya, Peter nanti jadi bawahan lu. Dan otomatis Edmund yang masih kecil ini ya terhasut oleh si iblis Jadis ini, yang dimana akhirnya dia mengkhianati keluarganya sendiri. Dan gua suka banget ada satu scene di filmnya yang gak ada di bukunya sebenarnya, gak ada di novelnya, yaitu di opening scene-nya ketika Nazi melakukan pemboman, si Edmund ini maksa masuk ke rumah untuk ngambil foto ayahnya. Dan ini memberikan pendalaman karakter yang lebih dalam lagi untuk si Edmund, yang dimana kita lebih paham lagi sebagai penonton kenapa dia sejauh itu berkhianat terhadap keluarga sendiri. Kenapa dia bisa sebangsat itu, sengeselin itu. Lu tau lah, lu pasti kesel sama Edmund. Gak mungkin lu gak kesel sama si Edmund gitu. Udah bohong ya, ngebahayain nyawa keluarganya sendiri. Kayak ini anak gak tahu diri banget gitu. Tapi dari opening scene itu kita baru bisa paham kenapa. Oh, dia ternyata punya latar belakang yang membangun karakternya jadi seperti itu. Oh, dia ternyata kehilangan ayahnya karena ayahnya lagi perang. Karena ayahnya nggak ada, Peter udah otomatis menggantikan otoritas tertinggi gitu, jadi sosok ayah di keluarganya. Sedangkan Susan menjadi sosok ibu di antara mereka berempat. Sedangkan Lucy yang paling muda, anak bungsu ya paling disayang udah pasti. Sedangkan Edmund apa? Dia nggak punya peran apa-apa di keluarga ini. Dan itu yang membuat dia kehilangan jati dirinya gitu ya. Nggak ada sosok ayah, nggak ada yang sayang sama dia, dia ngerasain nggak berguna. Ketika dihasut sedikit sama si iblis, sama si Jadis, lu bisa lo jadi raja. Disitulah dia berkhianat. Dan ini adalah konsep show don't tell yang bagus lagi-lagi. Hanya visual storytelling. Cuma dia ngambil fotonya, kita udah bisa menginterpretasikan. Oh, ternyata ini anak memang kayak begini latar belakangnya gitu ya, tanpa harus bertele-tele dijelasin satu-satu. Oke, kita balik lagi ke deep magic from the dawn of time. Karena Edmund udah berkhianat, maka Edmund harus mati. Tapi Aslan dengan kasihnya menggantikan Edmund secara sukarela, sehingga Edmund bisa selamat dan Aslan yang mati. Ya, dia jadi menggantikan si Edmund, dia yang dibunuh nih, si Aslan yang dibunuh. Nah, pasti kalian langsung bertanya-tanya kan, kenapa Aslan yang katanya lubang tadi, Aslan ini Tuhan, dia penciptanya Narnia, kenapa dia nggak kebal terhadap hukum deep magic? Kenapa dia bisa mati? Kenapa dia nggak bisa ya mengampuni si Edmund aja dan langsung membunuh Jadis? Karena jujur-jujur kalau kita mau compare kekuatan Aslan sama Jadis, bro. Jadis ini nggak ada tai-tainya sama Aslan, bos. Ya lagi-lagi Jadis ini cuma makhluk yang kebetulan masuk ke dunia Narnia gara-gara Profesor Diggory Kirk ya. Try me. Jadi kalau kalian nonton Narnia kan di awal-awal si 4 kakak beradik ini lagi ngungsi ke rumah Profesor Diggory Kirk kan yang udah tua. Nah, ketika Profesor Diggory Kirk masih kecil, nah ini diceritakan di buku ke-6-nya Narnia yang berjudul The Magician's Nephew yang nanti akan ada adaptasinya dari Netflix. Jadi ketika Diggory masih kecil ini, dia nggak sengaja membangunkan entitas si Jadis ini, dan sehingga Jadis berhasil masuk ke Narnia dan menguasai Narnia. Itu semua gara-gara Profesor Diggory Kirk ternyata nih anjing ya. Oke, tapi intinya yang gue pengen jelaskan di sini adalah Jadis ini adalah makhluk biasa, sedangkan Aslan ini Tuhan nih. Sama seperti agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam yang memang kita percaya iblis ini gak ada apa-apanya sama Tuhan gitu. Emang iblis juga tahu dia akan kalah sama Tuhan. Dia cuman sampai sekarang bisa bekerja karena dia pride-nya aja, kesombongannya aja untuk melawan Tuhan. Padahal dia tahu dia nggak ada apa-apa sama Tuhan gitu, nggak bakal bisa menang lawan Tuhan. Nah, disinilah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh C.S. Lewis. Lagi-lagi ini nggak cuma ngomongin Kristen ya, ini agama Abrahamik. Kita percaya kalau Tuhan adalah moral itu sendiri. Kalau Tuhan adalah hukum itu sendiri. Jadi kalau Tuhan melanggar hukum, dia udah bukan Tuhan lagi. Beda sama konsep agama-agama lain. Misalnya dewa-dewa Yunani, Zeus, misal lo tahu sendiri Zeus moralnya sengaco apa.
dia berkali-kali selingkuh, bahkan gitu ya. Atau misalnya Hindu yang konsepnya berbeda lagi nih, yang dimana ada dharma di atas moral, hukum kosmik di atas moral. Jadi apa yang harus terjadi ya harus terjadi. Kayak misalnya Krishna berbohong demi kemenangan Pandawa, ya itu harus terjadi meskipun si Krishna ini harus berbohong gitu, melanggar moral. Ya ini kan konsep yang berbeda lagi ya. Nah balik lagi ke Aslan. Aslan adalah Tuhan yang menciptakan Narnia dengan hukum di dalamnya. Ada keadilan yang mengikat realitas. Jadi kalau Edmund berkhianat, ya dia harus mati. Lagi-lagi karena Tuhan adalah adil. Dia adalah hukum itu sendiri. Dia gak bisa melanggar. Makanya dia menggantikan Edmund dengan kasihnya gitu. Bukan meniadakan hukumnya. Hukum tetap berjalan, tapi dia yang berkorban jadinya gitu. Tapi, nah ini fatalnya adalah dalam cerita Narnia, si Jadis ini nggak tahu kalau ada hukum yang lebih tua dari Deep Magic from the Dawn of Time, yaitu Deeper Magic from Before the Dawn of Time, yang menyatakan kalau ada yang secara sukarela mati menggantikan si pengkhianat dan dia tidak bersalah sama sekali, maka dia akan bangkit kembali. Dan itulah yang terjadi sama Aslan di akhir film Narnia, yang dimana ketika dia mati, dia bangkit lagi, dia membantu peperangan dan mereka menang akhirnya kan. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, memang cerita Narnia ini terlihat ringan gitu, nggak sekompleks The Lord of the Rings gitu ya. Nggak ada penjelasan asal-usul Aslan, asal-usul Deep Magic. Kita sebagai anak kecil dulu pas pertama kali nonton Narnia, mana peduli sih. Bahkan kita mungkin, lu pada yang udah lama nggak nonton Narnia mungkin baru tahu nih istilah Deep Magic gitu kan. Sebenarnya itu dikatakan oleh Aslan, mungkin lu lupa. The deep magic from the dawn of time. Kenapa? Karena kita tidak dibuat untuk berpikir secara logis sama si C.S. Lewis. Itu yang si C.S. Lewis inginkan. Dia langsung pengen menusuk ke hati terdalam anak-anak. Lewis percaya kalau fantasi adalah mimpi yang berbicara langsung ke jiwa, langsung ke hati. Tapi itu yang ditentang sama Tolkien lagi-lagi. Dan terbukti kan, mana yang lebih populer di awal-awal, mana yang lebih relate untuk anak-anak, mana yang lebih berimpact ke orang-orang, ya Narnia yang personal, terasanya lebih dekat ke hati gitu dibandingkan lu berpikir secara logika mengenai dunianya. Ya gue harus akuin kalau ngomongin film ya Lord of the Rings jauh lebih bagus, apalagi ngomongin trilogi. Ya kalau Narnia kayak tolol, gue harus akuin. Film keduanya ngedrop ya, apalagi film ketiganya itu udah gak usah dihitung sebagai Narnia udah. I wanna wake up right now. Sayang banget, padahal Narnia awalnya memang direncanakan untuk diadaptasi setiap bukunya. Jadi total 7 film, tapi yang berhasil diadaptasi cuma sampai film ketiga di buku ketiga. Tapi buat kalian yang belum tahu, tahun ini 2026 akan ada film Narnia baru. Ya, meskipun ini reboot, ceritanya diulang dari awal dan diadaptasi berdasarkan timeline, chronological order. Jadi dari buku ke-6 dulu, The Magician's Nephew yang tadi gue bilang, penciptaan Narnia. Karena meskipun secara tanggal rilis dia buku ke-6, tapi secara waktu dia sebenarnya yang pertama. Dan kayaknya Netflix yang udah megang haknya Narnia kayaknya mau mulai dari buku ke-6 dulu nih. Dan sutradaranya adalah Greta Gerwig yang mau ngerubah voice actornya Aslan jadi cewek. Jadi betina, Aslannya betina. Aslan atau Aslin? Sumpah ya, ini menurut gue udah keterlaluan sih. Karena lagi-lagi kan gue udah jelasin dari tadi konteks Narnia ini apa. Core-nya mengenai kekristenan. Lu bayangin Tuhan, anak Allah, putra Allah, cowok ya, dibikin cewek. Ini udah ngaco, artinya dia udah menghilangkan kekristenan dari Narnia. Udah pengen dibikin cerita sendiri aja. Ini C.S. Lewis nih di atas, gue yakin udah tantrum geng. Lihat sih Greta Gerwig anjing. Padahal dulu kalau kalian tahu ya, voice actornya Aslan di film yang 2005 Liam Neeson bos, itu bener-bener calming, berkarisma, deep voice, menenangkan itu bener. Kalau dia marah kerasa, kalau dia lagi pengen mengayomi anak-anaknya, manusia itu bener-bener aduh kayak hangat gitu, personal. Makanya Aslan tuh luar biasa, salah satu karakter protagonis terbaik sepanjang masa Aslan. Dan ngomong-ngomong Aslan, kita masuk sekarang ke bagian yang membuat gue semakin percaya kalau Narnia ini tidak bisa dibuat ulang. Terlalu semasterpiece itu, terlalu luar biasa film tahun 2005-nya. Kita ngomongin sekarang bagian visual. Ya, ini adalah titik dimana susah sih kalau untuk mencapai kesuksesan film Narnia yang pertama di tahun 2005. Meski gua tahu teknologi semakin canggih, CGI makin gila, Avatar udah kayak apa lo lihat kemarin dipuja-puja semua orang. Tapi kalian lupa kenapa Disney 20 tahun yang lalu berhasil bikin singa yang begitu hidup di film Narnia,
Tapi di era sekarang yang seharusnya teknologi semakin canggih, tapi malah bikin film Lion King jadi kayak National Geographic. Why? Why Disney? Why? Ya, sebenarnya jawabannya gampang. Karena semakin detail CGI, bukan otomatis semakin hidup karakternya, enggak. Semakin realistis, iya. Bahkan saking realistisnya, mending lu ke Taman Safari, lihat singa beneran, nggak ada bedanya sama Lion King bangsat. Kalau ngomongin teknis ya, kita ngomongin teknologi mentah, ya Aslan jelas-jelas bukan salah satu yang terbaik gitu dalam CGI sepanjang masa, dalam visual effect sepanjang masa. Enggak, jauh ya, itu tahun 2005. Gollum di The Lord of the Rings aja lebih gila gitu. Avatar ya udah tau lah sendiri kayak apa. Caesar misalnya, Thanos gitu, banyak lah yang lebih gila daripada Aslan. Tapi apa yang bikin visual efeknya Aslan begitu hidup? Bener-bener lu ngerasa believe, lu percaya Aslan itu ada. Jawabannya compositing. Ya, gua nggak perlu jelasin secara teoritis penjelasan compositing itu apa, karena gua nggak mau kasih kuliah. Tapi gua akan bikin kalian lebih mudah paham dengan langsung praktek. Daripada teori, langsung kita kasih contoh prakteknya aja. Aslan itu dibuat bukan pure 100% di komputer. Kalau Simba di Lion King itu kerasa kayak di render, kalau Aslan kerasa kayak difilmkan, di shot. Kenapa? Karena Aslan itu penggabungan antara practical effect sama visual effect sama CGI. Jadi tetap ada animatroniknya. Aslannya hadir di lokasi syuting. Jadi aktor juga nggak usah susah-susah ngebayangin kayak oh nanti bakal ada singa di sini atau cuman bentukannya hijau doang gitu. Biasa sekarang begitu kan. Asal cuman hijau green screen nanti bakal ada di sini ya. Susah aktor ngebayangin. Tapi kenapa sih Peter, Susan, Lucy gitu bisa nunggangin Aslan dengan bener-bener ada masanya, ada bobotnya. Ya kerasa real dia. Karena memang real di syuting tuh beneran ada animatroniknya. Jadi secara pencahayaan pun kerasa real gitu. Karena lightingnya langsung. Reaksi Aslan terhadap cahaya real. Ada gravitasi, ada kontak dengan tanah, nggak ngambang gitu. Bahkan matanya Aslan itu memantulkan cahaya sekitarnya, lingkungan sekitar. Itu membuat kita rasa ya hidup. Karena mata adalah jendela. Kan gue udah bilang kan, jendela supaya lu percaya nih karakter ada gitu. Dan gabungan antara practical effect dengan visual effect inilah yang diatur secara compositing. Nah, itu jadi layering, masking itu supaya antara yang digital sama yang real itu bisa kerasa menyatu sehingga kita nonton di layar, oh ini real nih, ada kejadian di satu tempat gitu. Lagi-lagi mungkin Simba di Lion King kerasa hidup secara biologis tapi mati secara emosional ya. Aslan tuh emosinya dia mau marah, dia sedih, dia takut, itu kerasa loh. Pas dia mau mati dia takut. Ya mungkin kalian lagi-lagi nanya nih, ini kok Tuhan bisa takut? Enggak, karena memang dia harus melewati itu. Dia harus melewati dipermalukan, dicukur rambutnya, dibunuh. Takut, harus. Meskipun dia tahu dia akan hidup, dia tahu dia Tuhan gitu loh. Tapi prosesnya gitu, kayak seolah-olah lu mau dioperasi, lu tahu lu akan sembuh, lu akan sehat nanti. Tapi proses operasi itu yang lu takutin kan. Dan itu yang dilalui oleh Aslan. Dan itu lu bisa lihat emosinya gitu loh. Dari kerut wajah gitu, otot pipinya narik alis mata gitu. Literally acting. Jadi asli aktor, bukan sekedar renderan yang digital 100% di komputer yang ya lu lihat lagi apaan itu anjing. Dan ya lu perhatiin behind the scene film dia, lu nggak usah heran kenapa dia bisa semagis itu. Karena ternyata memang semua setnya dibangun gitu. Yang gua kaget bahkan yang tebing es hancur, es mencair itu airnya dibangun bener-bener air beneran anjing. Pantas saya gue liat anjing ini gimana cara buatnya pas lagi nonton gitu kan. Apalagi ditambah musik gubahannya si Harry Gregson Williams anjing itu. Mungkin lu kalau misalnya gue tanya, coba nyanyiin musiknya Narnia, mungkin lu akan agak lupa gitu. Gimana ya nyanyiinnya? Beda sama misalnya musiknya Pirates of the Caribbean, lu pasti langsung inget deng deng dereng deng dereng deng dereng gitu kan. Lu pasti inget. Tapi kalau Narnia mungkin agak gimana ya, gue lupa. Tapi gue yakin ketika musik ini muncul entah di mana, di kafe, di mall, lu akan langsung nyadar Narnia nih. Kenapa? Karena musiknya membuat lu masuk ke dunianya. Efeknya tuh sangat magis. Berasa di negeri dongeng. Beneran kerasa kayak di kerajaan kuno. Itu dia yang bikin dunia ini, meskipun cerita ringan, dongeng, anak-anak fabel, tapi kok bisa berkesan selama puluhan tahun ini, 20 tahun semenjak rilis Avatar. Avatar anjing, Narnia maksud gua. Dan aduh gua takut banget sama project Netflix yang baru ini, sumpah gua takut banget ya. Semoga tidak dihancurin nih legacy Narnia dari C.S. Lewis. Kalau enggak suruh dia datang lagi ke bumi ya, C.S. Lewis. Oke, langsung aja file score ya yang gue kasih untuk Narnia. Gue akan kasih 9,6/10. Nggak di perfect kayak The Wizard of Oz kemarin. Kenapa? Karena memang dibandingin novel, filmnya masih kerasa banyak yang di pacingnya dipotong, dicepetin karena novel jelas lebih kompleks gitu. Itu masih ada beberapa yang kurang mateng. Tapi lagi-lagi untuk anak sih ya
works aja gitu untuk anak-anak, nggak bakal ngerasa ada yang aneh. Kayak gue ngerasa dulu perfect banget ya pas gue nonton ya, sebagai orang yang udah mengerti perfilman, mulai kerasa sih oh ada beberapa permasalahan, tapi itu tidak mengganggu experience absolute cinema ketika menonton film ini.